kembali lagi dengan Mr. Oh. Kali ini saya akan membahas jatuhnya pesawat karena kecerobohan antara pilot dan kopilotnya. Kisah ini terjadi pada tahun 1986. Yang kedua pilot saling adu argumen tentang apakah seseorang bisa mendaratkan pesawat tanpa melihat. Oke, sebelum saya lanjutkan, silahkan tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya. Tepatnya pada bulan Oktober 1980. 1000 mil di utara Kazakhstan, jauh di dalam hutan, di Bandara Slavdorski, sudah melihat salju. Setiap hari, lebih dari 100 penerbangan berangkat untuk perjalanan panjang melintasi langit yang dingin. Pada tanggal 28, Aeroflot penerbangan 6502 memulai perjalanannya ke Bandara Grozny di Chechnya. Lepas landas itu lancar, pesawat itu melaporkan lintasannya bersih untuk seluruh penerbangan. 1 jam sebelum pendaratan, terjadi keributan di kokpit yang meresahkan penumpang. Biasanya, bukan ide yang baik bagi dua pilot maskapai untuk berdebat di tengah penerbangan. Lebih baik lagi, jika argumen tersebut tidak melibatkan ego. Kapten Alex memberitahu kopilotnya bahwa ia dapat mendaratkan pesawat dengan mudah tanpa jarak pandang dan tanpa autopilot. Dan karena perkataan pilot tersebut menaruh taruhan besar-besaran. Yang menarik adalah bahwa kopilot menerima taruhan di mana kemenangannya pada akhirnya berarti kematiannya sendiri. Pada pukul 15.48 dan hanya beberapa menit dari landasan pacu, Kapten Alex memerintahkan insinyur pertamanya untuk menarik tirai ke jendela. Dia mengambil kendali dan mulai navigasi manual menggunakan instrumennya. Ini sebenarnya cukup umum saat itu, tetapi dengan panduan visual dan lampu landasan pacu, khususnya teknologi penerbangan modern akan memungkinkan pesawat mendarat tanpa visual dengan mudah. Pesawat terus turun. Insinyur penerbangan di belakang mereka mulai berkata bahwa permainan harus dihentikan. Dia bersikeras bahwa tirai harus dibuka. Kemudian, 1 menit setelah mendarat, beberapa alarm berbunyi, dan lebih jauh lagi, pengatur lalu lintas udara menyuruh pesawat untuk berbalik. Tetapi, Kapten Kliuyev mengatakan mereka akan baik-baik saja. Beberapa saat sebelum mendarat, insinyur penerbangan itu mulai melompat ke depan untuk membuka tirai. Mereka menyadari landasan pacu, tapi sayangnya mereka sudah terlambat. Mereka hanya beberapa meter dari tanah. Roda mendarat di landasan pacu dengan kecepatan 280 km per jam. Dan lebih buruk lagi, mereka berada di tanah yang tidak rata. Sayap kiri robek dan pesawat itu terbalik meledak menjadi api. Meledak dan meluncur lebih dari 200 kaki sebelum berhenti. Akibatnya, 63 orang tewas dan 7 lainnya meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Kedua pilot itu melarikan diri, tapi kopilot bergegas untuk mulai membantu penumpang. Meskipun dia mengalami luka sendiri, dia akhirnya meninggal dunia karena serangan jantung. Petugas pemadam kebakaran harus melawan api dan asap sambil mencari korban selamat di antara puing-puing dan mayat yang bergelantungan. Kesaksian salah satu seorang pemadam kebakaran berkata, "Saat saya menerobos ke dalam pesawat melalui celah di lambung yang menghitam karena asap, yang terikat di kursi oleh sabuk pengaman. Mayat berjatuhan menimpa para petugas pemadam kebakaran saat mereka menyisir pesawat. Keadaan terbalik tersebut untuk mencari korban selamat. Meskipun upaya heroik para petugas pemadam kebakaran berhasil menyelamatkan beberapa penumpang, kebanyakan dari mereka akhirnya meninggal. Pilot utama selamat. Selama persidangannya, dia tampak sangat dingin dan tidak menyesal. Dia bahkan mengatakan dalam kesaksiannya bahwa peristiwa itu semua karena taruhan. Dia dihukum karena kelalaian berat dan melanggar setiap aturan utama sebagai pilot. Entah bagaimana, dia hanya menerima hukuman 15 tahun dan dibebaskan setelah 6 tahun berikutnya. Perlu juga disebut bahwa kopilot memenangkan taruhan ini, namun dia meninggal sebelum mengumpulkan kemungkinan pembayaran atas taruhan yang dia menangkan. Oke, itulah kisah jatuhnya pesawat karena taruhan antara kedua pilotnya. Sekian dan terima kasih.